Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang aku lagi ada di Bandar Lampung bersama Pak Heri, Pak Galih selaku Pak RT dari Pak Heri ya, untuk RT sekarang, dan bersama Pak Willy gitu. Nah kemarin jadi sempat heboh juga. Postingan saya pertama di TikTok itu tembus sampai berapa juta view, 3 juta view kalau nggak salah. Dalam waktu sekitar kurang lebih 2 minggu. Ya, saya juga nggak nyangka ya, orang banyak yang appreciate, banyak yang nge-share, banyak yang nge-repost, terus banyak yang komen juga, yang positif, alhamdulillah. Tapi sekali lagi kita garis besari bahwa kita tidak perlu mengambil simpati dengan mengarang cerita atau membuat cerita agar orang iba membantu Pak Heri. Udah diklarifikasi juga ya Pak Heri ya mengenai statement yang kemarin seperti apa. Dan sebenarnya kan kita sebagai relawan ini kan hanya membantu ya. Sebelum dinas sosial datang, sebelum para relawan yang lain juga turun tangan, kita yang melihat, apalagi saya tergerak sebagai relawan melihat kondisi Pak Heri yang sangat tidak layak bersama anaknya tinggal di kondisi yang rumah seperti itu selama 3 tahun. Ya jujur kita juga nggak akan bisa tinggal diam, makanya mepet waktu ya Pak RT ya, benar ya, saksi ya, mepet waktu karena kita harus pulang ke Jakarta. Jadi kita gercep untuk ngebawa Bapak mencari kontrakan, kebutuhan rumahnya, bahkan untuk sembakonya dan lain-lain gitu. Makanya nggak nyangka ternyata banyak yang berkomentar tidak baik juga terhadap kita mengenai video tersebut yang katanya itu adalah tidak benar gitu. Terus banyak yang menyerang juga di Instagram saya yang ngebuat saya jadi nggak nyaman. Ini gimana sih, orang kita niatnya bantu tapi kok dipersulit atau dipermasalahkan? Yang jelas saya sebagai relawan tidak pernah dari ribuan video saya menyudutkan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menyudutkan nama daerah ya, nggak menyebutkan juga nama daerah, lokasi Pak Heri di mana. Terus di-shoot tetangganya yang tidak membantu dan lain-lain, itu nggak ada niatan seperti itu. Saya hanya memberikan pertanyaan dan Pak Heri menjawab dengan statementnya Pak Heri gitu. Dan ya udah, itu aja. Aku juga nggak tahu ternyata banyak pihak yang merasa dirugikan ya. Gitu. Nah, akhirnya ada salah satu, bukan followers, dia nggak follow saya juga. Tiba-tiba menyudutkan saya, bilang saya fitnah, mau melaporkan saya, terus apalagi kata-katanya Pak? Ya, intinya pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik daerahnya dia dan warga-warga sekitar. Yang katanya warga sekitar tidak terima atas statement saya. Saya garis besari, itu bukan statement saya, tapi itu statement dari Pak Heri. Betul ya? Itu karena kita juga ada bukti-buktinya, Pak Heri yang bicara, saya hanya memberikan pertanyaan aja. Nah, udah gitu, saya minta tolong karena kondisinya kan itu udah rame banget segala macam, sampai ada salah satu relawan Jakarta juga mengkomentari feed saya dan meminta salah satu dinas sosial untuk memberikan statementnya, Pak. Jadi beliau berstatement bahwa Dinsos datang duluan, ya Pak RT ya? Dinsos katanya datang duluan untuk memberikan bantuan, setelah itu saya. Jadi gimana Pak RT? Yang sebenarnya itu randangannya penalti dulu. Ya. Pas Saiful dulu sebenarnya. Setelah Pak Saiful videonya tersebar, akhirnya nyampe ke relawan kami. Baru saya ya Pak. Setelah itu video kita viral, 2 minggu setelah itu baru mereka oke, dinas sosial ya. Dan yang lainnya. Nah udah gitu aku minta tolong Pak Willy karena waktu itu udah crowded banget warganya, banyak banget yang komen di IG saya tuh, bukan cuma 1-2 orang tapi banyak meminta kita datang untuk klarifikasi. Dan pada saat di Jakarta pun kita nggak bisa langsung datang ya, yang kita bantu kan juga bukan cuma Pak Heri aja, masih banyak kerjaan kita di Jakarta, jadi tidak bisa oke, kita ada masalah langsung datang ke Lampung ya, nggak bisa. Akhirnya aku minta tolong Pak Willy untuk membantu saya menyelesaikan ini semua. Nah, waktu itu situasinya kayak gimana Pak Heri? Maaf, waktu itu situasinya gimana Pak Willy? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini makan nama saya Febrian Liatmaja, SHMH. Di sini juga selaku daripada relawan yang Mbak Nopi dengan tim dan sekaligus sebagai kuasa hukum daripada Mbak Nopi dengan tim. Nah, yang dimana pas saat saya mendengar dari informasi dari Mbak Nopi bahwasanya beliau banyak juga dikomenin di Instagram beliau karena pas telah membantu Pak Heri. Nah, banyak tetangganya Pak Heri yang kurang menerima statement daripada Pak Heri bahwasanya tidak seperti itu ceritanya. Nah, di sini langsung saya coba untuk ketemu dengan Pak RT dan langsung menuju ke lokasi di mana tempat Pak Heri berada. Alhamdulillahnya saya langsung disambut sama Pak RT dan juga langsung koordinasi secara aktif kepada RT sebelah, ST sebelah. Nah, jadi kita coba yang miskomunikasi antara Pak Heri, antara pihak masyarakat sekitar dengan apa yang mereka pikirkan terhadap Mbak Nopi, ya itu coba untuk kita langsung telusuri. Nah, alhamdulillahnya kemarin sudah pertemuan dan langsung kita tanya secara langsung. Mbak itu dihadiri dengan Pak RT 0 dengan Pak RT juga langsung mendampingi. Ada salah satu oknum juga ya yang dia paling power menyerang saya, inisialnya G ya. Betul. Inisialnya Pak G juga ikut hadir, yang memang statement juga di Instagramnya Mbak Nopi. Alhamdulillah kemarin kita ngobrol. Nah, pertemuan itu pun juga yang memang saya rasa miskomunikasinya sudah agak terlalu jauh ya. Antara masyarakat sekitar dengan Mbak Nopi yang belum juga di-up ke YouTube tetapi sudah viral di TikTok dan Instagram. Nah, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang simpatik dengan Pak Heri. Nah, akan tetapi lingkungan daripada Pak Heri ya kita tidak sebutkan lokasinya sama Mbak Nopi juga di Instagram. Nah, tapi mereka merasa bahwasanya Mbak Nopi sudah menjudge, mencemarkan nama daerah mereka, wilayah mereka. Nah, akhirnya kita coba untuk ketemu ngobrol. Alhamdulillah, kemarin kita bisa duduk bareng dengan beberapa masyarakat di sana dan diwakili juga dengan RT dan RT juga yang memang mendampingi Mbak Nopi waktu pas saat ngambil videonya Pak Heri. Memang kemarin itu sempat terjadi miskomunikasi yang terlalu jauh yang dimana pihak daripada masyarakat sekitar sempat menyampaikan bahwasanya mereka mau melaporkan Mbak Nopi. Dengan tim, bahasanya sih bukan Mbak Nopi tapi YouTube. Nah, itu yang YouTube. Dengan alasan ya maksudnya pencemaran nama baik, fitnah. Nah, makanya saya coba untuk klarifikasi bahwasanya apa yang disampaikan sama mereka pun ya itu tidak benar juga anehnya. Yang dimana dari klien kita ataupun Mbak Nopi sendiri ya tidak pernah menyampaikan ataupun menyatakan bahwasanya Pak Heri tidak pernah dibantu dengan masyarakat sekitar. Akan tetapi memang sering dibantu sama masyarakat. Iya. Nah, tapi dibantunya dalam seperti apa? Nah, dibantunya mereka harus dijabarkan kita. Setiap anaknya Pak Heri ditinggal pergi untuk ke pasar, ya mereka atau kerja, mereka sering kasih makan, sering kasih jajan. Nah, waktu pas saat Pak Heri pun juga tengah malam pun juga tidak ada di tempat, mereka juga sering nengokin anaknya Pak Heri. Nah, tetapi waktu pas saat yang disampaikan sama mereka ini terkesannya bukan cuman Pak Heri aja, tapi melainkan dari Mbak Nopi dengan tim juga seolah-olah menskreditkan pihak lingkungan. Nah, makanya mereka sempat berucap bahwa saya mau lapor.
melapor ke Polda dan Polres, ya kita juga sampaikan ya silakan saja kalau memang ada indikasi pelanggaran yang dilakukan sama Mbak Nopi dengan tim. Nah, setelah itu barulah Pak RT juga menyampaikan, karena di situ ada Pak RT juga. Nah, bahwasanya ya kami tidak terima dengan alasan bahwasanya saya kan di sini sebagai RT, waktu pas saat Mbak Nopi dengan tim ataupun YouTube dengan tim itu datang, saya tidak ada di tempat ataupun saya tidak ada berada di lokasi, tidak ada pemberitahuan ke saya. Nah, itu coba kita sampaikan juga bahwasanya ya kalau memang posisinya Mbak Nopi dengan tim tidak ada etika dalam hal memasuki wilayah ataupun ngebantu Pak Heri ini, mungkin Mbak Nopi tidak akan sampai. Berarti kan ada memang Pak RT juga yang mendampingi. Nah, adapun dari pihak sebelah yaitu tidak hadir, ya kita tidak tahu seperti apa, karena Mbak Nopi pun juga datang itu kan berdasarkan informasi daripada tim relawan. Nah, tidak langsung tiba-tiba datang, tidak, tapi melainkan sudah di cross check sama pihak relawan, laporan, barulah langsung datang untuk membantu. Dan niatnya pertama, ini yang perlu kita catat bahwasanya atas dasar kemanusiaan, Mbak Nopi pun juga dengan tim datang ke wilayah Provinsi Lampung atas dasar kemanusiaan. Nah, begitupun juga masyarakat yang sekitar yang memang menjadi kemarin sempat miskomunikasi ini, ya mereka pun juga membantu Pak Heri ini, anaknya, ngasih makan anaknya, ngasih jajan anaknya. Mereka pun berdasarkan kemanusiaan pun juga sama. Nah, akan tetapi kalau berbicara masalah fitnah dan juga pencemaran nama baik, nah itu perlu juga patut dibuktikan. Bahwasanya saya sempat berucap, hati-hati kalau memang posisinya mau melapor ya silakan, laporkan saja. Tapi mengacu pada Undang-Undang 317 juga KUHP, bahwasanya pelapor harus bertanggung jawab dengan laporan dia. Nah, terkait apapun itu yang dilaporkan kepada klien kami pun akan siap. Nah, dengan catatan yang melaporkan ini pun juga ya harus jelas apa yang dilaporkan, karena Mbak Nopi pun juga tidak berucap bahwasanya Pak Heri ini tidak dibantu atau kan tidak ada pernah berucap itu, melainkan dari Pak Heri. Pak Heri yang menceritakan. Nah, yang langsung menceritakan. Nah, kemarin pun juga mungkin kita sempat ngobrol juga dengan Pak RT, dengan beberapa warga sekitar. Alhamdulillahnya sih kemarin itu dari pihak sebelah pun juga menerima atas dasar kemanusiaan tadi. Pak Heri sekarang ya sudah direlokasi ke tempat yang lebih baik. Nah, melihat daripada jenjang pendidikan ataupun lingkungan sekitar daripada anaknya Pak Heri, ya mudah-mudahan kedepannya semakin baik lah untuk kehidupannya Pak Heri. Ini luar biasa ini Mbak Nopi dengan tim, bahwasanya mereka memang dari awal berdasarkan kemanusiaan. Nah, begitu pun juga lingkungan sekitar. Dan kemarin sudah ada pernyataan kesepakatan perdamaian, miskomunikasi yang sedikit agak jauh, tapi melainkan ini sudah kita coba untuk temui dan kita sudah diskusi, kita sudah ngobrol. Alhamdulillah sih Mbak Nopi, kemarin juga sudah ada video ucapan bahwasanya saling memaafkan. Nah, makanya alhamdulillah kita dibantu sama Pak Willy pada saat situasi yang benar-benar urgent banget. Situasi di mana lagi genting-gentingnya Pak Heri dicecer sama warga sekitar untuk dimintai klarifikasi, dan udah selesai semua ya. Itu pada tanggal? Kemarin itu di tanggal berapa ya? 27. 27. Ya. 27 Juli ya. 27 Juli. Nah, saat ini alhamdulillah juga Pak RT sudah membantu untuk membikinkan KTP dan KK ya. Oke. Nah, terus Nah, planningnya Pak Heri seperti apa ke depannya? Katanya mau bikin usaha. Sebagian dari Mbak Nopi itu Peralatan masak ya. Oke. produksinya. Oke. Tinggal gerobak katanya.
aku kan sebenarnya nggak tahu ya Pak Heri tentang latar belakang Pak Heri yang perihal istri Pak Heri dan lain-lain, karena jujur itu adalah privasi Pak Heri sebenarnya, makanya kan kita lebih melihatnya adalah sosial ya, kemanusiaan kita, bukan masa lalu atau masa lampau Pak Heri seperti apa, karena itu bukan ranah kita gitu. Ranah saya adalah, iya betul Pak, ranah saya adalah ketika saya melihat saudara saya ada orang yang membutuhkan, masa kita acuhkan atau kita nanti kan sangat tidak mungkin gitu. Jadi di garis besari video itu kan viral ya, dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan sekali. Tapi dijelaskan di sini pada saat kita setelah shoot rumah yang dulu Pak Heri, kita itu langsung pindah ya Pak hari itu juga ya. Karena videonya kan YouTube-nya tayangnya baru seminggu kemudian atau berapa hari kemudian. Jadi ini aku jelaskan bahwa pada saat kita nge-shoot di rumah lamanya yang sangat tidak layak, saya hari itu juga, jam itu juga mencari kontrakan dan membelikan keperluan Pak Heri. Yang lalu biarlah berlalu, karena setiap manusia juga pasti punya kesalahan, pasti punya masa-masa yang nggak semua manusia sempurna lah ya. Gitu, yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang salah meminta maaf atas kesalahannya, atas ucapannya, ya kita harus memaafkan karena Allah aja Maha Pemaaf. Masa kita yang ciptaannya tidak bisa memaafkan? Jadi yang penting kita move untuk ke depan ya Pak. Bapak mau usaha, nanti kita akan pikirkan seperti apa ke depannya. Karena jenjang dedenya kan juga nanti harus sekolah. Bapak harus bertanggung jawab sebagai orang tuanya, bapaknya gitu. Nah, alhamdulillah ini sama Pak RT sedang dibantu untuk data-datanya. Jadi tahun depan kan Kemarin kita sempat ke Capil. Oke. Nah, Bapak katanya dipanggil sama camat ya? Iya, sama utama dipanggil, sama Bu Kadis dipanggil. Oke. Ya alhamdulillah mereka mensupport saya dan Apresiatif. gimana caranya saya harus tetap mendukung dan mendampingi Pak Heri supaya dapat kartu identitas. kartu identitas. Nah, ditanya apa aja Pak? Boleh dijabarkan nggak? Kalau ditanya sih mereka bertanya Pak Heri ini asal usulnya dari mana sebenarnya. Oke. Yang kedua, kenapa Pak Heri bisa tinggal di situ? Karena rumah itu kan setahu mereka kosong. Kosong, karena nggak layak ya. Iya. Yang ketiga, ya ada beberapa oknum dinas sosial sih. Iya, dinas sosial. Yang konfirmasi ke saya juga. Mereka alhamdulillah welcome juga dan bicara kepada saya. Kalau seumpama identitas Pak Heri sudah jadi, mohon direkomendasikan ke pihak sosial agar dapat bantuan dari pemerintah. PH apa P? Antara PKH, PKH? Iya. Jadi PKH karena Pak Heri punya anak kecil kan, jadi sekolahnya insya Allah sampai SMA gratis. Gratis. Nah, saya juga terima kasih banyak sih untuk Dinsos dan untuk para relawan yang lain yang udah turut serta membantu kita juga bergotong royong bersama-sama, karena kalau saya sendiri juga kan belum tentu saya bisa total ya gitu. Alhamdulillah ini yang saya lakukan, saya tulus dan ikhlas, walaupun saya tanpa kamera pun saya akan melakukan hal yang sama karena itu tergeraknya dari nurani saya. Karena kemarin itu lumayan banyak yang komentar juga di Instagram saya mengenai dinas sosial yang katanya datang duluan ke Pak Heri untuk membantu. Ya Pak RT boleh dijelaskan seperti apa? Kalau masalah antara dinas sosial dengan tim dari Kanopi, sepertinya duluan tim dari Kanopi. Yeah. Begitu viral, barulah mereka bergerak untuk menanyakan si beliau Pak Heri. Iya. Kita tidak menyalahkan dinas sosial sekali lagi, karena mereka pun ada prosedurnya masing-masing. Mungkin dilihat dulu, disurvei dulu, baru nanti bikin laporan, terus assessment dan lain-lain ya. Saya mengerti sih, saya paham. Tapi di sini kita garis besari, buat saya kebaikan itu adalah bergotong royong. Saya juga berterima kasih atas dinas sosial yang sudah ikut turut serta membantu pada saat video saya viral. Tapi
ya jujur nggak nyangka juga ya Pak, karena niat saya ya udahlah saya total nih sama Pak Heri, mau sampai mana Pak Heri mempunyai kebutuhan, insya Allah kita penuhi, karena buat saya janji adalah hutang. I've been laying here all night long. Sekali lagi kita tekankan bahwa yang kita bantu ini bukan cuma di Lampung dan Pak Heri aja, tapi di Jakarta, di Bandung, di Bogor, kita tuh pecah gitu loh, di mana-mana. Jadi gimana caranya Pak Heri bisa menjadi mandiri untuk menafkahi anaknya, seperti itu. Makanya next plan kita akan memberikan usaha untuk Pak Heri, terus mungkin nanti tempat sewa yang akan kita carikan juga untuk Pak Heri agar lebih terjamin ada tempat gitu, maksud saya nggak keliling. Kalau keliling kan kasihan juga anaknya gitu, yang harus kita pikirkan. Apalagi Pak RT setelah itu di lingkungan sana udah oke semua, Alhamdulillah. udah baik ya. Kalau di lingkungan saya alhamdulillah warganya mensupport. Oke. Pak Heri juga sering keluar sekarang Pak Heri ya, sering ngobrol. Anaknya juga banyak kawan yang seusianya. Sejak Welcome semua. Udah welcome, alhamdulillah. Back, we fall asleep again. Banyak yang komen juga, Pak Heri ini, saya merasakan sih sebenarnya Pak Heri ini bicaranya jujur, ya. Tetapi mungkin ada sebagian yang yang kadarnya harus tidak dibicarakan tapi dibicarakan seperti itu. Tapi di sini saya tidak mau menjudge orang itu baik atau buruk karena saya nggak tahu. Yang penting niat saya hanya membantu dan Allah yang menilai semuanya. Mau orang itu benar, mau orang itu salah, saya hanya berbuat kebaikan sesuai dengan kadar yang harus saya lakukan sebagai manusia. Itu aja poinnya. Jadi kita kawal juga dedeknya supaya nanti udah gede bisa menjadi anak yang sukses, ya bisa membahagiakan orang tuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak Heri. Nah, ada yang mau ditambahkan, Pak Willy? Ya, mungkin kedepannya baik itu dari Pak Heri bisa tetap saling komunikasi dengan aktif, itu dengan lingkungan. Adapun lingkungan yang lama pun juga, ya jangan sungkan-sungkan juga silaturahmi. Ya, buka selebar-lebarnya bahwasanya silaturahmi itu bakalan mempermudah segala urusan kita. Nah, Membuka rezeki juga ya betul, Pak? itu udah pasti itu, udah rumusnya udah seperti itu. Nah, jangan pernah menutup diri. Nah, yang kedua juga ya mudah-mudahan apa yang menjadi miskomunikasi Sudah terjadi kemarin-kemarin ini sudah tidak ada lagi. Ya, semua pihak sudah saling menerima, memaafkan. sudah saling memaafkan dan alhamdulillah kehadiran daripada Mbak Nopi pun juga dengan tim disambut baik juga dengan stakeholder yang ada, membantu juga untuk Pak Heri. Ya, mudah-mudahan kita ke depannya jangan menunggu ada viral dulu, melainkan ya tergerak dari hati untuk bisa saling membantu, selalu berbuat baik walaupun cuman seperti apa langkah kita, yang penting selalu berpikiran positif dan selalu berbuat baik. Mungkin itu saja, dan buat Mbak Nopi dengan tim luar biasa kinerja dan juga usaha dalam hal membantu kemanusiaan. Ini tidak semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan sama Mbak Nopi dengan tim, tapi melainkan kita semua berdoa mudah-mudahan Mbak Nopi dengan tim selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam hal menjalankan kegiatan kemanusiaan ini. Terima kasih, itu aja. Oke, sedikit. Lagi pada Mbak Nopi. Saya sangat berterima kasih karena sudah membantu kami. Ya cukup layak lah, layak untuk kami juga. Alhamdulillah. Jadi dalam bentuk kemampuan apa yang kami rasakan dari Mbak Nopi tadi sangat berharga. Mudah-mudahan kedepannya kami akan Merawatnya ya, lebih baik lagi bersama. merawat yang ada ya, untuk tim bantuan. Terima kasih lagi sekali lagi. Sama-sama. I will
Nanti untuk usahanya Pak Heri kita koordinasikan by telepon aja ya Pak. Seperti apa? Karena gerobaknya juga lagi dicari ya Pak ya. Katanya ada tetangganya Pak RT yang mau jual gerobaknya. Gitu. Kalau saya sih yang mana aja, yang penting ada gerobak, nanti ada untuk tempat usahanya juga biar bisa jalan. Oke, sedikit pesan, aku cuma minta tolong nanti semoga warganya nonton. Aku minta maaf sebagai relawan yang mungkin ada salah yang saya lakukan, tidak disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Karena saya di sini niatnya hanya ingin membantu, bukan mencari masalah terhadap siapapun. Dan saya juga manusia biasa yang nggak luput dari salah dan dosa. Sekali lagi saya minta maaf gitu. Dan semoga Pak Heri juga menjadi orang lebih baik, kita semua sih menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Dan saling merangkul satu sama lain ya. Pak Heri juga nggak boleh minder, nggak boleh merasa berkecil hati atau diri untuk bergaul sama orang lain ya Pak Heri ya. Kalau buat saya pribadi, keburukan saya yang harus saya ingat terhadap orang lain, dan kebaikan itu yang harus kita lupakan supaya kita nggak sombong gitu. Sail on off the radar and venture away from this Oke, ini. trouble. Nah ini Bapak, kan waktu itu aku nggak sempat beli baju untuk anaknya. Ini ada perlengkapan Dede, baju, celana, baju koko, dan lain-lain ya. Sama-sama gitu. Dan kebutuhan lainnya nanti kita koordinasikan aja sama Pak RT. Pak RT juga udah punya handphone ya. Kita juga udah sering komunikasi. Nanti kita bantu. Ya, nanti lebih baik lagi kalau Pak Heri punya nomor rekening. Biar kalau apa-apa kita biar gampang ngebantunya. Ya, Pak ya. Itu karena jujur sebenarnya Lampung itu dekat sih dari Jakarta, tapi terkadang waktu saya untuk datang ke sininya yang belum bisa gitu. Karena di Jakarta sama di Bandung masih banyak urusan yang harus kita lakuin. Ya Pak Heri ya. Jadi bisa by phone kalau Bapak butuh apa-apa jangan sungkan. Saya tahu Bapak sungkan kalau ngechat saya, nggak apa-apa, jangan sungkan. Anggap aja saya keluarga Bapak yang baru, karena emang semuanya sebenarnya kita keluarga, ya Pak. Jangan sungkan, sekali lagi apa-apa cerita aja. Bapak butuh apapun, selama saya mampu dan saya bisa, insya Allah saya penuhi semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak RT yang sudah gercep banget, komennya juga banyak yang memuji Pak RT. Selain masih muda, terus membantu saya, jujur ya, jarang banget ketika saya kegiatan sosial dimanapun, belusukan dimanapun, ada Pak RT yang bener-bener ngedukung saya tuh dari depan. Oke, nanti saya bikin KTP, saya bikin kakaknya. Jadi kita sebagai relawan juga seneng ngebantunya gitu. Alhamdulillah, ketika kita punya niat baik, ternyata ada aparat setempat yang ikut mendukung kita. Itu jarang banget aku temuin. Makanya aku baru nemuin Pak Galih ya. Pak Galih selaku Pak RT dari Pak Heri saat ini. Alhamdulillah saya ucapin terima kasih. Untuk Pak Heri juga saya ucapin terima kasih Bapak. Tetap aku mengucapkan terima kasih karena buat saya pribadi, Bapak tetap menginspirasi saya untuk kesabaran Bapak. Itu aja. Mungkin saya belum bisa jadi Bapak, tapi Bapak udah mengajarkan saya untuk lebih bersabar dalam kehidupan. Gitu Pak Willy, saya ucapkan terima kasih juga yang teramat dalam, karena berkat Pak Willy masalah bisa selesai, menjadi penengah juga pada saat warga lagi membutuhkan klarifikasi dan salah paham lah waktu itu. Miskomunikasi. Ini Pak Willy udah ganteng, masih muda, istrinya cantik, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk orang-orang baik. Jadi untuk kalian, jangan lupa tetap dukung kita, karena kita nothing tanpa kalian. Karena tanpa kalian mendukung kita, mendoakan kita, saya nggak bisa nyampe sini, nyampe di Lampung. Saya nggak bisa juga ketemu sama Pak Heri, Pak Willy, dan Pak Gali. Jadi
berkat info kalian dan dukungan kalian saya bisa nyampe sini, dan jangan bosan-bosan selalu untuk memberikan informasi mengenai ODGJ, orang terlantar, lansia, yatim piatu, duafa, atau siapapun itu yang membutuhkan bantuan. Insya Allah selama saya bisa, saya akan lakukan yang terbaik untuk orang lain ya. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, thank you so much. I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know that if you're up there watching, start the show. Say it's over, my friend. How long until the end? 'Cause I'm past the point where I can amend.